mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan serahkan ibadah kita hari ini kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami menghadap tahta kasih karunia-Mu dengan penuh keberanian Tuhan. Karena Engkau Allah yang telah berjanji dan telah mempersilahkan kami untuk masuk ke hadirat-Mu, menjamah Engkau, bersekutu dengan Engkau, memandang wajah-Mu. Dan hari ini kami datang menghampiri Engkau Tuhan. Kami membawa hidup kami membawa jiwa kami membawa hati kami kepada Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan siap untuk melawat kami. Urapan dan kuasa-Mu Kau curahkan bagi kami. Hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. Biarlah setiap pribadi berjumpa dengan Engkau, mendengar suara-Mu, memandang wajah-Mu secara pribadi dan mengalami jamahan Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa menyerahkan ibadah sore hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang siap katakan amin. Haleluya. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Ada sukacita. Amin. Mari kita nyanyi dengan iman kita. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau bilang jangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Tepuk tangan sama-sama. Tak bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang
kami percaya itu. Kami mau percaya, kami mau berserah. Karena kami percaya Engkau Allah yang nyata. Amin.
dalam-Mu aku berserah, hanya di dalam-Mu aku percaya, hanya di dalam-Mu aku berserah, hanya di dalam-Mu aku percaya, hanya di dalam-Mu aku berserah, hanya di dalam-Mu aku percaya, hanya di dalam-Mu aku berserah, hanya di dalam-Mu aku percaya, hanya di dalam-Mu aku hanya dalam-Mu Tuhan, hanya dalam-Mu aku percaya, hanya dalam-Mu aku berserah. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau nyata Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan, ini penyembahan kami Tuhan. Kami percaya Kau hadir tempat ini Tuhan, Kau melihat setiap kami, Kau melawat setiap kami masing-masing Tuhan. Yes. Terima kasih, terima kasih. Yes. Haleluya. Haleluya.
siap untuk menerima firman Tuhan dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Yang siap menerima firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara semua. Shalom semuanya. Oke. Vina di sini diberi kesempatan oleh Pastor John dan Tante Ompin untuk Vina menyampaikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan Vina selama Vina puasa. Dan Vina ingin menunjukkan juga kalau puasa itu benar-benar ada kuasa. Yes. Jadi pada tanggal 31 Desember, Pastor John mengumumkan kalau AFGF Pusat mengadakan puasa bersama ya, selama 21 hari. Di situ Vina udah kepikiran untuk ikut, karena Vina merasa di tahun 2024 ini Vina bakal dihadapi oleh banyak pilihan dan Vina belum tahu itu gimana kan. Jadi Vina berencana untuk ikut dengan tujuan dapat jawaban untuk kuliah Vina. Lalu mulai puasa, tapi di hari pertama kedua Vina batal karena Vina lupa. Ini jujur aja karena Vina lupa. Saat-saat itu Vina lagi sibuk-sibuknya ujian praktek. Hampir tiap hari Vina pulang malam. Di hari ketiganya puji Tuhan Vina berhasil. Lalu Vina doa dan baca renungan hari tiga-tiganya. Jadi maksudnya Vina tuh istilahnya cuma skip puasanya aja. Doanya tetap Vina baca dan renungannya tetap Vina renungkan. Lalu di tanggal 9 itu ada pengumuman eligible. Jadi Vina mau jelasin sebelumnya, eligible itu adalah siswa dengan rata-rata rapot tertinggi yang akan mendapat kesempatan untuk mendaftar ke perguruan tinggi negeri tanpa tes lagi. Jadi dia kalau misal keterima di itu nggak tes lagi, dia udah keterima langsung. Itu siswa eligible. Sebelum pengumuman Vina tuh udah pede, udah setiap hari tuh udah masa Vina nggak keterima sih Tuhan, pasti keterima lah ya, nggak mungkin Vina nggak terima. Setiap hari Vina kayak gitu. Terus ternyata pengumuman itu Vina lihat nggak ada nama Vina ya, bahkan di urutan paling terakhir pun nama Vina nggak ada gitu. Vina bingung, Vina kaget, Vina bingung harus ngapain. Terus akhirnya karena Vina gelisah banget ya hatinya, Vina akhirnya memutuskan untuk baca Alkitab di situ. Gak tahu kenapa ya. Jadi Vina baca Alkitab walaupun pikirannya tuh kemana-mana, tapi Vina baca Alkitab supaya hati Vina tenang, gak ngomel sana sini gitu loh. Terus setelah baca Alkitab, Vina ngabarin mama, di situ belum berani ngabarin Mas Andre. Setelah itu Vina cari info UTBK yang kira-kira Vina bisa capai sambil tanya ke Tuhan, Tuhan gimana ini UTBK, Vina bisa nggak ya gitu. Terus malamnya itu ada pelayanan bersama TYC ya di acara Natal suatu gereja. Pas selesainya Vina jalan sama Pastor John mau ke parkiran. Nah di situ Pastor John tuh nanya kuliah Vina gimana gitu. Vina tuh belum sempat jawab. Vina mau jawab kalau Vina tuh nggak keterima eligible Pastor. Vina mau jawab gitu. Jadi Vina harus UTBK Pastor. Vina mau jawab gitu tapi tuh nggak sempat. Vina udah kumat darah rendahnya. Jadi Vina di situ ngeliyeng gitu. Vina nggak sempat. Terus akhirnya Vina duduk. Jadi belum sempat cerita ke Pastor. Ya udah. Terus akhirnya Vina mikir ya udahlah besok Minggu bisa cerita ke Pastor. Terus di tanggal 12 itu hari Jumat, itu Vina posisinya lagi bercandaan sama teman Vina di kelas. Tiba-tiba ada guru BK, guru yang ngurusin eligible itu masuk ke kelas. Terus gurunya panggil nama Vina, saya ingin bertemu Levina dan satu teman Vina. Bisa ikut saya gitu, terus Vina udah disorakin nih sama sekelas. Vina masuk eligible, padahal Vina aslinya deg-degan, itu soalnya guru BK. Kan takut ya. Terus akhirnya Vina keluar di depan kelas gitu. Vina ngomong gimana Pak gitu. Bapaknya bilang maju eligible ya. Lah beneran Pak gitu. Iya maju gitu. Mau ya. Oh iya Pak saya mau Pak. Puji Tuhan Pak saya mau. Nah pas Vina dengar itu tuh
pertanyaan pertama di otak Vina adalah gimana bisa dan Vina ranking berapa? Vina tanya ke bapaknya, Pak emang Vina ranking berapa dan kok bisa Vina masuk eligible gitu. Ternyata tuh Vina ada di ranking 46. Jadi kuota eligible di jurusan IPA ada 40, Vina ranking 46 dari 100 berapa siswa. Vina ranking 46 dan kenapa bisa? Itu karena ada 6 siswa eligible yang mengundurkan diri. Nah di situ Vina rasain benar-benar itu dari Tuhan sih. Kalau enggak, kalau misal 5 siswa aja yang mundur, Vina nggak kena, cuma sampai 45, iya kan? Nah di situ Vina merasa itu dari Tuhan sih, benar sih. Dari pengalaman tersebut, Vina sadar kalau Vina tuh benar-benar mengalami Tuhan yang berperang gantikan Vina, yang dibilang Om Richard dan Pastor John minggu-minggu lalu. Karena Vina merasa selama ini tuh Vina nggak pernah belajar. Vina tiap malam ya gitu-gitu doang, tidur doang isinya, nggak pernah belajar. Pokoknya Vina nggak pernah berusaha keras untuk eligible gitu loh. Jadi go with the flow aja gitu. Tapi Vina beriman sama Tuhan. Masa gak bisa sih Tuhan gitu. Yang penting kan pede dulu ya. Tapi puji Tuhan bisa. Jadi ini emang panggilan dari Tuhan buat Vina untuk memenuhi apa yang menjadi rencana Tuhan untuk kuliah, karir, dan masa depan Vina. Vina percaya kalau Tuhan sampai bisa nyempilin Vina di eligible itu, pasti Tuhan punya rencana yang lebih besar buat Vina yang berhubungan dengan eligible itu. Nah, Vina percaya di situ. Udah sih, itu aja dari Vina. Semoga bisa memberkati om-om, tante-tante semua. Vina mohon dukungan doanya buat Vina menentukan fakultas dan prodi apa yang harus Vina pilih, karena Vina belum tahu sampai sekarang. 21 hari lagi dong. Oke, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Vina untuk kesaksiannya. Eligible ya, memenuhi syarat maksudnya ya. Jadi dia memenuhi syarat untuk tidak tes masuk ke perguruan tinggi. Tapi kesaksian ini menguatkan saya bahwa Tuhan itu punya 1001 macam cara buat kita untuk mengangkat kita sesuai dengan apa yang akan kita bicarakan hari ini, saudara-saudara. Judul dari apa yang mau saya sampaikan adalah Go Deeper, Fly Higher. Saudara, bahwa Tuhan itu ingin supaya kita itu fly higher, terbang lebih tinggi. Percaya saudara, amin? Rancangan Tuhan adalah mengangkat kita tinggi, terus naik dan tidak turun. Bisa dicek di dalam Alkitab, ayatnya itu terlalu banyak, saudara-saudara. Ayatnya banyak sekali, saudara, yang mengatakan bahwa Tuhan itu rancangannya itu mengangkat kita. Orang benar jalan hidupnya itu seperti cahaya fajar, terus naik sampai rembang tengah hari. Itu artinya apa? Tuhan tuh ingin mengangkat kita. Ya, Tuhan rancangannya itu buat saya dan saudara tuh ingin mengangkat kita, saudara-saudara. Ya, nah, tapi masalahnya semakin tinggi kita naik, saudara, semakin besar pula tantangan yang harus kita hadapi. Sadar atau tidak sadar, saudara, orang Kristen kan selalu doanya Tuhan, bawa saya naik Tuhan, angkat saya naik. Tapi tahukah saudara bahwa ketika saudara naik, tantangannya itu juga lebih besar, saudara. Ya, tidak mudah tantangannya kalau Tuhan membawa kita naik, saudara. Ya, kalau terpotong ya kelihatan, oh enggak. Ya, kalau pendaki gunung ya, kalau kita naik gunung, tantangannya itu apa, saudara? Di atas itu tekanan udaranya itu rendah, saudara. Sehingga itu akan membuat apa? Kalau orang naik gunung, saudara, di atas itu akan membuat bisa sakit kepala, bisa sesak napas dan mual. Karena apa? Tekanan udaranya itu rendah di atas, saudara. Beda dengan di bawah. Gitu. Semakin tinggi, ini ilustrasi saja, semakin tinggi itu semakin banyak tantangan yang dihadapi, saudara. Ya, dan sejauh mana persiapan kita, kalau kita jadi pendaki, saudara,
sejauh itu pula, setinggi itu pula, ya kita akan bisa mendaki. Sampai atau tidak di puncak ya tergantung bagaimana persiapan kita, saudara. Ya, nah itu sebabnya prinsip pentingnya itu adalah ini. Tadi kan judulnya adalah go deeper. Ya, artinya apa? Kita lebih dalam lagi supaya kita bisa lebih tinggi lagi, saudara. Ya, prinsipnya adalah ketinggian kita naik atau setinggi apa kita bisa naik diangkat sama Tuhan, itu ditentukan oleh kedalaman kita, saudara-saudara. Ya, ini penting sekali, saudara. Ya, ketinggian kita itu ditentukan oleh kedalaman kita. Sedalam apa kita dengan Tuhan akan menentukan setinggi apa Tuhan akan membawa kita, saudara. Sedalam apa saya dan saudara ini dengan Tuhan, itu akan menentukan setinggi apa kita bisa naik. Amin, saudara. Itu sebabnya kita akan belajar hari ini. Kuncinya jelas. Itu sebabnya judulnya diawali dengan go deeper. Artinya apa? Artinya kita lebih dalam lagi. Karena itu jadi kuncinya. Kalau saudara mau naik lebih tinggi, saudara harus lebih dalam lagi. Saudara-saudara, apa artinya? Apa yang dimaksud tentang kedalaman? Kedalaman itu maksudnya apa? Ya, deeper itu maksudnya apa? Lebih dalam itu artinya ini. Artinya apa? Kita itu memiliki kedalaman hubungan yang intim dengan Tuhan, bukan sekedar connect, bukan sekedar nyambung, tapi kita itu punya hubungan yang intim sama Tuhan. Saudara, hanya bukan sekedar Anda itu kenal Tuhan, jangan. Tapi engkau intim dengan Tuhan. Kenal, hanya kenal, dan intim itu berbeda, saudara-saudara. Ya, kalau saudara hanya kenal, banyak orang Kristen kenal Tuhan. Kalau orang bilang itu namanya Kristen KTP. Kristen tanpa pengalaman, KTP. Kristen tanpa pengalaman dengan Tuhan. Ya, kenal Tuhan, kenal, tapi dia tidak intim sama Tuhan. Ya, dia tidak punya kedalaman dengan Tuhan. Dia tidak deep dengan Tuhan. Dia tidak punya hubungan yang deep, ya, yang dalam sama Tuhan, saudara. Itu sebabnya ini menjadi penting hari ini. Ya, kalau kita mau fly higher, kita mau terbang lebih tinggi, saudara, kita harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Katakan amin, saudara. Nah, masalahnya adalah ini, bagaimana caranya supaya kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, itu bagaimana caranya? Sekaligus, saudara, prinsip yang akan saya bagikan ini, itu menjadi tanda bahwa kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, kalau saudara hidup dalam prinsip ini, itu indikasinya bahwa saudara sedang intim dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan itu apa sih? Ya, apakah kita doa puasa nggak makan nggak minum 40 hari misalnya intim dengan Tuhan? Belum tentu, saudara. Ya, apakah saudara penyembahan semalam suntuk? Penyembahan semalam suntuk sampai Anda benar-benar suntuk, saudara-saudara, ya kan? Sampai penyembahannya sudah nggak jelas gitu ya, saudara. Kalau saya pernah cerita, saudara, saya pernah pelayanan di satu gereja, ya, doa pagi, jam 4 pagi doa pagi, saudara bayangkan jam 4 pagi doa pagi, ya, kita doa, ya, semua menyembah. Ini gereja yang penyembahannya gaya lama, saudara, ya. Kalau menyembah itu pakai haleluya. Haleluya, gitu, saudara. Ya, itu di bangku gini, ya. Kemudian menghadap ke bangku. Waktu itu bangkunya bukan bangku bagus gini, saudara, enggak. Bangkunya kayu yang keras tuh, saudara, ya. Jadi haleluya, jam 4 pagi suruh doa, saudara. Ya, haleluya. Wah, 15 menit pertama itu kenceng, saudara, haleluya. Haleluya, saudara, ya, kenceng sekali, saudara. Tapi sudah 15 menit lewat sedikit sudah mulai. Haleluya tuh ianya hilang, saudara, ya kan. Haleluya. Ini sudah nih, saudara, haleluya nih sudah. Kalau sudah haleluya nih bahaya, saudara. Udah tambah lagi waktunya, saudara. Oh, sudah, lu-nya hilang, saudara. Tinggal haleluya gitu, saudara. Haleluya, itu bahaya itu. Lebih bahaya lagi kalau le-nya pun sudah hilang. Cuma gitu,
Bisa nggak? Bisa, itu terjadi saudara. Itu pengalaman saya saudara. Ada salah satu pengerja yang bersama-sama dengan saya itu ya, namanya Mas Siswanto ya. Kalau pemerintah tahu nih, ya itu ngantuk kan gitu saudara. Saudara. Tiba-tiba terjadi kegerakan saudara. Tahu saudara, kepalanya kena sandaran kursi saudara. Duek gitu saudara. Langsung haleluya gitu saudara. Kenceng lagi saudara. Saudara, saya mau kasih tahu saudara, intim dengan Tuhan itu enggak begitu saudara. Bukan saudara. Itu pun menurut saya apa artinya saudara datang doa kalau modelnya begitu. Enggak ada gunanya saudara. Itu hanya pindah tidur saudara ya. Nah, tapi saya mau katakan saudara, bagaimana caranya ini yang pertama saudara. Ini dari dulu sampai sekarang, ini nggak pernah berubah, saudara. Nggak pernah berubah. Saudara intim dengan Tuhan atau tidak, itu ini saudara. Caranya ini, dan kalau saya katakan ini juga sekaligus jadi tandanya. Indikasinya itu saudara intim ini seperti ini. Yaitu apa? Merenungkan Tuhan, firman Tuhan itu dengan intensif. Merenungkan firman Tuhan dengan intensif. Intensif itu artinya apa saudara? Saya jelaskan dulu intensif ini menurut Kamus Bahasa Indonesia ya saudara ya. Kata intensif itu artinya sungguh-sungguh dan terus-menerus dalam mengerjakan suatu hal hingga didapat hasil yang maksimal. Nah, saudara, artinya apa? Artinya sungguh-sungguh, serius, ya, dan terus-menerus, saudara. Jadi kalau saya tadi mengatakan merenungkan firman Tuhan secara intensif, itu artinya apa? Kita itu merenungkan itu terus-menerus. Ya, saya harus kasih ayatnya, saudara. Ayatnya saudara, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Katakan amin saudara. Saya kalau baca ini merinding saudara. Merinding, kenapa Tuhan? Ini toh rancanganmu. Bagi orang-orang yang intim dengan Tuhan. Intim itu artinya apa? Merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam itu artinya intensif. Bukan artinya begini saudara. Bukan artinya saudara hanya di kamar lalu baca Alkitab sepanjang hari, gitu bukan saudara, bukan. Karena kata merenungkan itu di bawahnya ada kata hagah. Dalam bahasa Ibrani itu ada kata hagah, saudara, itu hagah ya. Hagah, itu artinya meditate, meditasi. Saudara, ya, lalu mengimajinasikan firman itu di dalam pikiran kita, ya. Meditasikan firman dalam hidup kita, saudara, ya. Study, ya, belajar, saudara, belajar firman, lalu speak. Ternyata kata hagah yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu merenungkan, itu artinya itu sebetulnya sangat luas, saudara. Ya, dan ada kata speak, speak itu memperkatakan. Minggu yang lalu kita belajar tentang perkatakanlah firman, betul saudara? Dari Pak Richard ya disampaikan, memperkatakan firman. Saudara tahu, meditasi itu artinya apa? Saudara baca firman. Hari itu saudara baca firman. Lalu Anda meditasi. Meditasi itu apa? Bukan lalu diem, ngelamun, ya, bukan. Mengosongkan diri, tidak. Meditasi menurut Alkitab bukan mengosongkan diri, saudara, bukan. Meditasi menurut Alkitab adalah merenungkan firman itu, saudara, direnungkan. Kalau saudara membaca satu ayat, ayatnya mengatakan bahwa sekarang saya tahu, ini misal saudara ya, sekarang saya tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia dan yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Lalu Anda meditasi dengan ayat itu. Oh, ternyata itu ya, Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Waktu Anda melakukan aktivitas Anda hari itu, firman itu, saudara, itu ada dalam pikiranmu, saudara. Ya, sehingga apa? Sehingga Anda tahu apapun yang Anda lakukan, jangan takut bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan saudara. Saudara yang berbisnis,
Mulanya mungkin saudara merasa, loh aku kok ya nawarkan barang kok kayaknya nggak dapet ini hari ini. Ya, orang nggak terima. Ya, saya menawarkan barang saya. Mungkin Anda, waduh kok Tuhan kok seperti ini Tuhan. Tunggu dulu saudara. Kenapa? Sebetulnya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, ya, Vina tadi saudara. Wah, nggak masuk sudah. Nggak masuk. Karena apa? Dia ranking 46. Ya. Nggak masuk. Tapi Allah bekerja mendatangkan kebaikan. 6 orang bisa nggak ngambil itu eligible, saudara. Itu kalau bukan Tuhan nggak mungkin, saudara-saudara. Saya mau kasih tahu, itu bukan kebetulan demi kebetulan. No, itu favor of God, saudara-saudara. Itu kebaikan Tuhan. Yang Tuhan ingin nyatakan kepada Vina. Dan Vina dapat itu, saudara. Ya, hari ini dia bisa saksikan kepada saudara. Dan saya pun diberkati dengan kesaksian itu, saudara. Yang membuat saya menjadi, oh iya betul. Saya tidak pernah akan cepat-cepat nyalahkan Tuhan ketika aku ngalami sesuatu yang gak baik. Saya gak mau cepat-cepat nyalahkan Tuhan, saudara. Saya gak mau, kenapa? Karena saya tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yusuf itu bisa ngomong, kamu mereka-rekakan yang jahat. Saudara, kalau dia masuk sumur, dia dijual, kemudian dia difitnah, dia masuk penjara. Enggak enak semua, saudara. Kalau kita sudah selesai, oh Tuhan sudahlah, enggak usah Tuhan-Tuhanan, saudara. Tapi tidak. Yusuf tahu, saudara. Yusuf tahu, karena Allah turut bekerja. Dia mengatakan, kamu mereka-rekakan yang jahat. Tetapi Tuhan mereka-rekakannya menjadi kebaikan dalam hidupku, saudara. Orang boleh merekakan yang jahat kepada saudara, tapi Allah turut bekerja dalam segala perkara. Sehingga yang sesuatu yang enggak baik, Tuhan bisa ubahkan jadi baik buat saudara. Nah itulah yang saya katakan meditasi itu seperti itu, saudara. Jadi firman itu ada dalam hidup saya dan saudara. Dan orang yang seperti itu, saudara, apapun yang diperbuatnya berhasil. Go deeper-nya di mana? Kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan, firman Tuhan siang malam, intensif. Itu go deeper-nya. Lebih dalam lagi merenungkan firman Tuhan, saudara. Fly higher-nya di mana? Apa saja yang diperbuatnya berhasil, saudara. Tuhan itu bawa naik, saudara. Berhasil apapun yang diperbuatnya, saudara. Dan ini bukan cuma dongeng, saudara. Ini janji Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Maka tadi saya katakan, sedalam apa, ya, sedalam apa engkau dengan Tuhan, setinggi apa engkau akan capai bersama dengan Tuhan, saudara. Ya, artinya apa? Kedalamanmu menentukan ketinggianmu terbang, saudara. Ya. Nah, ini saudara. Pohon korma, saudara tahu ini pohon korma. Kayaknya pohon korma ini nggak bisa tumbuh di Indonesia ya. Mungkin saya nggak pernah tahu ya di Indonesia ada nggak nih pohon korma, saudara. Nah, oke lah. Tapi pohon korma itu ya, proses menanamnya adalah biji pohon korma ketika akan ditanam itu dimasukkan ke dalam lubang pasir ya, yang dalam kan di padang pasir, saudara ini. Ya. Lalu kemudian lubang tersebut ditutup dengan sebuah batu, ditutupi dengan batu. Itu ada biji, lalu ditumpukin batu di atasnya. Nah biji ini itu akan tumbuh ke bawah, saudara. Tumbuh ke bawah terus, saudara. Itu dalam sekali, saya membaca itu ada yang bahkan sampai 100 meter di bawah sana, saudara. Untuk dapatkan sumber air dia. Kedalamannya, saudara, akarnya itu dalam sekali, saudara. Sampai mencapai air. Begitu sampai air, saudara. Begitu sampai sumber air, maka apa? Dia seperti mendapat kekuatan, saudara, untuk mendorong ke atas. Ya, dia butuh air, saudara, untuk dia bisa mendorong ke atas. Dan biasanya, ya, kalau tidak batunya itu pecah, saudara, atau dia bisa membelok, gitu, saudara. Ya, yang pasti dia akan tumbuh seperti itu, setinggi itu, saudara, setinggi itu, ya. Itu pohon korma, saudara. Nah itu gambarnya seperti itu, saudara ya. Jadi itu ditumpukin batu seperti itu, lalu akarnya ke bawah itu, saudara.
Ya, akarnya ke bawah. Korma itu seperti itu, saudara. Lalu setelah akar itu dapat sumber air, itu akan naik ke atas. Dia baru akan naik ke atas. Sebelum dia dapat air, saudara, dia tidak akan naik ke atas, saudara. Nah, saya ingin memberikan ini ilustrasi, saudara. Pohon kehidupanmu itu, saudara, engkau harus dalam. Dapatkan sumber air. Sumber air itu ini loh, saudara, firman Tuhan ini loh, saudara. Supaya apa? Supaya ketika engkau terbang, engkau jadi orang yang hebat, yang kuat seperti pohon korma itu, saudara. Kuat di padang pasir, saudara, yang panas. Dia bisa bertahan itu, saudara, suhunya seperti itu, saudara. Pohon korma itu bisa berdiri kokoh, ya bahkan berbuah manis luar biasa, saudara. Supaya apa, saudara? Supaya Anda tahu ini, kedalaman kita itu akan menentukan ketinggian kita. Kita naik lebih tinggi, kita berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara. Tapi sekali lagi, saudara, renungkanlah firman Tuhan. Hubungan intim ditandai dengan komunikasi yang intensif. Saudara, saya dengan Mas Guntur kenal, saudara. Kenal baik, tapi saya enggak intim dengan dia, saudara. Beda saya dengan istri saya, saudara. Saya kenal dengan baik, saya punya keintiman, saudara. Keintiman kita sebagai orang percaya, yang pertama ini ditandai dari ini, saudara. Merenungkan firman Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan melalui merenungkan firman Tuhan. Saudara, orang berpikir bagaimana sih pastor komunikasi dengan Tuhan? Komunikasi dengan Tuhan sederhana, saudara. Mungkin hari ini orang mengatakan doa. Doa kalau engkau enggak tahu firman, saudara, itu jadi doa yang ngawur, saudara. Saya mau kasih tahu ya, banyak itu yang bilang pendoa, tapi hidupnya itu ngawur, saudara. Ngawur. Ada yang pendoa, saya dengar dia ini pendoa, saudara. Tapi pergi ke Jakarta, dia ternyata tanya sama orang pinter di Jakarta, saudara. Ya, itu pendoa padahal, saudara. Saya mau kasih tahu, saudara, bahwa komunikasi dengan Tuhan adalah ketika engkau merenungkan firman Tuhan, merenungkan perkataan Tuhan. Sebetulnya engkau sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Karena firman itu adalah perkataan Tuhan. Tuhan berbicara dalam hidup kita dan kita meresponi, saudara. Nah, itulah komunikasi kita dengan Tuhan. Saya sebagai gembala, saya lebih senang kalau jemaat saya adalah orang-orang yang menyukai firman Tuhan, saudara. Yang intim dengan Tuhan karena dia suka firman Tuhan, saudara. Ya. Daripada yang kelihatannya sok-sokan gitu tapi enggak ngerti apa-apa tentang firman, saudara. Dan dia tidak secara intensif mau belajar akan kebenaran firman Tuhan, saudara. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam berarti kita memiliki komunikasi yang intensif dengan Tuhan. Dan itu artinya kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, saudara. Ya. Itu sebabnya tidak heran Tuhan akan mengangkat engkau, saudara. Mazmur 73 ayat 24. Ini ayat yang menjadi kesukaan saya, saudara. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Nasihat ini adalah firman Tuhan maksudnya. Kalau kita bergaul, kita merenungkan firman Tuhan, go deeper-nya di mana? Ya, kita merenungkan firman itu, mendapatkan nasihat dari firman, sehingga firman itu bisa menuntun kita, saudara. Fly higher-nya di mana? Kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan, saudara. Jadi selalu begitu, saudara. Dimulai dengan kedalaman, lalu kemudian kita akan naik, saudara. Jangan buru-buru naik. Karena kalau saudara naik, tapi saudara enggak punya kedalaman, saudara akan jatuh, saudara. Saudara akan hancur. Yang kedua, saudara. Ini hari ini saya sampaikan intim dengan Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan itu dua hal saja.
Merenungkan firman Tuhan dengan intensif tadi. Yang kedua ini tetap hidup dalam ketaatan, saudara. Saya mau kasih tahu saudara, mungkin ada yang hari ini mengharapkan pastor hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Worship pastor, worship. Oke, saya kemana-mana itu ngajarin worship saudara. Tapi tunggu dulu, nanti saya akan sampaikan di akhir ya saudara ya. Kita lanjut dulu saja. Karena saya ingin memberikan yang esensinya dulu. Ya, baik, tetap hidup dalam ketaatan saudara, baik. Lukas pasal yang ke-6 ayat 47 sampai 48. Firman Tuhan itu mengatakan begini, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya. Mendengarkan perkataanku serta melakukannya itu artinya hidup dalam ketaatan, saudara-saudara. Ya. Mendengarkan perkataanku serta melakukannya itu hidup dalam ketaatan. Aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam, saudara. Dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Karena rumah itu kokoh dibangun, saudara-saudara. Perhatikan, saudara. Yesus memberikan gambaran, ilustrasinya, saudara. Orang yang taat itu seperti orang yang membangun rumah, tetapi dia gali dalam-dalam itu fondasinya, saudara. Di bagian yang lain tidak diberi tambahan menggali dalam-dalam, hanya dalam Lukas pasal 6 ini, saudara. Ya, di Matius ada, ya, bicara yang sama, tapi tidak ditulis menggali. Itu sebabnya saya kutip ini saja, saudara, karena ini bagus sekali, ya, bahwa kita itu harus menggali dalam-dalam, saudara. Semakin dalam sebetulnya, maka semakin kuat rumah kita, saudara. Rumah kita semakin kokoh. Jadi saya harus selalu bagikan ini, godipernya itu di mana, saudara? Godipernya itu setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Perhatikan, saudara. Godipernya itu kita gali dalam-dalam. Ya, supaya kita semakin dalam dengan Tuhan maksudnya, saudara. Semakin dalam, saudara. Fly higher-nya di mana? Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun, saudara. Saudara, yang bicara rumah itu yang naik, saudara. Yang naik. Yang naik ini, setinggi apa rumah ini, saudara, itu bergantung yang ke bawah, saudara. Saya buktikan pakai ilustrasi ya, saudara ya. Pernah tahu ini, saudara? Ini, tahu saudara, ini gedung tertinggi di dunia, saudara. Ini menara, namanya bacanya apa sih ini? Burj Khalifa ya. Dubai, saudara. Memiliki ketinggian 828,8 meter. Itu hampir 1 kilometer ya berarti ya. Pondasinya menggunakan pile cap yang didukung dengan 192 tiang ya. Dengan diameter tiang sebesar 1,5 meter dan kedalaman lebih dari 50 meter, itu kedalamannya itu 50 meter, saudara. Apa namanya, fondasinya itu, saudara. Ya. Dalam, saudara. Kalau kita kan paling bangun rumah, fondasinya berapa sih, saudara? Ke bawah itu, ya 5 meter lah mungkin. Ya, saudara. Ini ada yang nggak sampai gitu ya. Ini 50 meter, saudara, tapi dengan pola yang kuat memang. Namanya pakai istilahnya pile cap ya, seperti apa itu, topi yang ditumpuk-tumpuk gitu, saudara. Ya. Nah, tapi saya mau kasih tahu, saudara, semakin tinggi sebetulnya itu, ya ketinggiannya itu ditentukan oleh di bawahnya itu kuat enggak, itu saudara. Ini saudara, ya di Dubai
Ini yang paling tinggi hari ini. Ya. Paling tinggi hari ini. Ini yang bikin ini perusahaan Korea Selatan ya, Samsung Engineering and Construction ya. Ini juga perusahaan ini juga mengerjakan menara kembar Petronas ya. Dan Taipei 101 di situ. Hebat sekali ya. Tapi saya mau kasih tahu ini ilustrasi saja sebetulnya. Bahwa apa? Bahwa semakin kita punya kedalaman dengan Tuhan, semakin tinggi kita, saudara. Semakin tinggi. Dan saya mau kasih tahu, ini gedung ini kalau semakin tinggi, tantangannya semakin besar, saudara. Angin, segala macam, saudara ini. Belum kalau ada gempa, kalau ada misalnya, saudara. Ya. Tapi percayalah, kalau saudara punya kedalaman dengan Tuhan, rumah kehidupanmu itu akan kokoh, nggak akan bisa digoyahkan. Engkau terbang bisa lebih tinggi, saudara. Kenapa? Karena engkau punya kedalaman. Kedalamannya itu apa? Karena engkau taat sama Tuhan. Engkau punya ketaatan dengan Tuhan. Tadi yang pertama, kedalamannya adalah merenungkan firman Tuhan secara intensif. Tapi yang kedua, saudara, ketaatanmu. Itu bicara kedalamanmu, saudara. Kalau engkau enggak taat jadi orang Kristen, engkau jadi orang Kristen enggak dalam, saudara. Enggak dalam, enggak. Kan saya pernah mengatakan, saudara, sebetulnya orang Kristen itu dibagi hanya dua model, klasifikasinya hanya dua model orang. Di dalam Alkitab tuh hanya ada dua orang model kekristen, saudara. Yang pertama adalah orang yang tidak taat dan orang yang itu saja, saudara. Itu aja. Itu saja. Begitu enggak taat, ya sudah. Pilihannya enggak taat ya akan hancur, saudara. Tapi begitu taat diangkat sama Tuhan, saudara. Itu saja dalam Alkitab. Kedalaman kita, saudara, itu adalah ketaatan kita. Ketaatan, semakin kita taat dengan Tuhan, semakin dalam kita, saudara. Semakin dalam. Wow, saudara, saya waktu belajar ini, saudara, Tuhan. Mungkin selama ini ada, kalau Anda dengar khotbah, ya kedalaman kita adalah worship kita. Saya pelayanan worship, saudara. Saya trainer worship di IFGF, saudara. Saya equiper, saya yang memperlengkapi orang-orang yang belajar pujian penyembahan, saudara. Tapi saya mau kasih tahu, saudara. Ya. Ketaatan akan firman Tuhan adalah fondasi yang menunjukkan kedalaman hubungan kita dengan Tuhan yang akan menentukan setinggi apa kita akan naik, saudara. Ya, setinggi apa kita akan naik. Ketaatan Yusuf membawa ia naik menjadi orang kedua di Mesir. Ketaatan Daniel, Hananya, Misael, Asaria membawa mereka naik menjadi orang kepercayaan raja. Ketaatan Yunus membuat dia dipakai oleh Tuhan. Kerajaan yang besar namanya Assyria, satu bangsa itu ya, yang ibu kotanya namanya Niniwe, saudara ya, itu diselamatkan. Oleh karena apa? Oleh karena ketaatan Yunus. Kalau dia nggak taat, dia masuknya kemana, saudara? Kalau Yunus nggak taat, masuknya kemana? Mulut ikan besar, perut ikan besar, saudara. Pilihannya tinggal kepada saudara. Kalau engkau nggak punya kedalaman, engkau nggak taat, nggak heran kamu masuk perut ikan, saudara. Ikan aja belenek kalau sama orang ya nggak taat, saudara, ya kan? Belenek makanya dimuntahin, wah gitu, saudara. Karena apa, saudara? Sebetulnya Tuhan ingin ketaatan kita itu adalah kedalaman. Kedalaman kita. Ketaatan Yosua membawa Yosua menjadi pemimpin bangsa Israel merebut tanah perjanjian. Tapi role model yang paling hebat, yang luar biasa ini, saudara. Saya mau kasih tahu, saudara. Yesuslah sebagai role modelnya, saudara. Yesus dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Yesus, saudara. Bahkan sampai mati di kayu salib, jejer dengan orang berdosa, saudara. Ketaatannya Yesus itu sampai mati di kayu salib, berdampingan dengan orang berdosa. Dia disamakan dengan orang berdosa, saudara. Padahal dia Tuhan. Itulah sebabnya fly higher-nya di sini, saudara. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, saudara. Dia
Ya, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, saudara. Ini role modelnya, saudara. Yesus itu taat sampai mati, diangkat di atas segala nama. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, saudara. Yesus adalah Tuhan, katakan amin, saudara. Ini role modelnya, saudara. Itu sebabnya, saudara, keintimanmu itu ditandai dengan ketaatanmu, saudara. Kalau engkau ngomong intim sama Tuhan, tapi engkau enggak taat sama Tuhan, nol besar, saudara. Nol besar. Nol besar. Nah, saudara. Ya, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia, ini taat, bicara ketaatan, saudara. Engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau, saudara. Itu kebenarannya begitu. Go deeper, fly higher, saudara. Semakin kau dalam, taat sama Tuhan, saudara, semakin kau akan dibawa terbang tinggi, saudara. Kita bisa menyanyi, bagai Raja Wali, ya saudara, melintasi, apa sih? Gunung tinggi, ya. Itu Raja Wali terbang tinggi, saudara. Tapi kita nggak akan pernah bisa terbang tinggi kalau kita nggak punya kedalaman dengan Tuhan. Ketaatan kita, saudara. Go deeper-nya, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan tadi, saudara. Fly higher-nya, Allah akan mengangkat engkau. Nah, ini yang saya tadi mau kasih tahu, saudara, kepada saudara. Perhatikan, supaya saudara jangan salah mengerti, saudara ya. Supaya pulang nggak salah mengerti. Ketaatanmu menunjukkan bahwa engkau memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Oke, dicerna dulu, saudara. Ketaatan kita itu tanda bahwa engkau itu intim sama Tuhan. Oke. Bisa diklikkan dari belakang aja. Ketaatanmu adalah bentuk penyembahan tertinggi yang engkau bisa lakukan. Apa maksudnya ini, saudara? Ini statement penting ya. Ketaatanmu adalah bentuk penyembahanmu yang tertinggi, saudara. Oke, saya akan jelaskan. Slide berikutnya. Ini, saudara. Ketaatan akan membawa seseorang itu menjadi penyembah yang benar. Tetapi penyembah tidak menjamin seseorang hidup di dalam ketaatan. Saudara cerna baik-baik supaya saudara jangan keliru nih, saudara. Ada banyak orang hari ini yang mengaku dia penyembah, saudara. Wow, penyembah identik hari ini dengan musik dan penyembahan, saudara. Lalu menyembah. Lagunya sih. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan. Wah, luar biasa, saudara. Angkat tangan dan seterusnya. Tapi saya mau kasih tahu. Penyembahan tidak menjamin seseorang itu sedang hidup dalam ketaatan, saudara. Pulang ke rumah, istrinya disakiti, saudara. KDRT kepada istrinya. Ada seorang ibu mertua yang tidak mau datang ke gereja kalau yang jadi worship leader adalah menantunya. Karena ketika menantunya di gereja dia angkat tangan, kayaknya suci, saudara. Kayaknya hebat, pulang ke rumah. Dia melukai hati istrinya, itu notabene anak dari mertuanya kan, saudara. Mertuanya ngerti. Apa yang begitu, saudara?
Makanya saya mengatakan, mana yang lebih dulu yang harus kita kejar? Ketaatan, saudara. Kenapa? Kalau ketaatan itu pasti akan membawa engkau menjadi penyembah yang benar, saudara. Kenapa engkau menyembah hari ini? Karena engkau tahu bahwa aku harus taat kepada Tuhan. Tuhan ingin aku menjadi penyembah yang benar. Berangkatnya dari ketaatan kita, saudara. Kalau kita taat kepada Tuhan, saya yakin engkau akan menjadi penyembahnya Tuhan, saudara. Amin, saudara. Kalau engkau taat kepada Tuhan, engkau pasti akan menjadi berdoa kepada Tuhan. Kalau engkau taat, saudara, engkau pasti akan melayani, saudara. Kalau engkau taat, engkau juga akan memberi sesuai dengan apa? Talenta yang Tuhan berikan dalam hidupmu, saudara. Sesuai dengan kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Kalau engkau taat, maka engkau akan menjadi penyembah yang benar, saudara. Itu sebabnya saya mau katakan, saudara, dua hal ini indikasi bahwa saudara intim dengan Tuhan. Engkau merenungkan firman Tuhan secara intensif dalam kehidupanmu. Yang ada dalam hati dan pikiranmu adalah firman Tuhan. Kemanapun engkau pergi, engkau enggak berani gosipin orang. Kenapa? Jaga mulut bibirku ya Tuhan. Ada firman Tuhan yang mengatakan begitu. Jangan sampai mulut ini memuji Tuhan tapi juga memperkatakan yang tidak baik. Saudara, karena apa? Kita merenungkan firman Tuhan, saudara. Ya, merenungkan firman Tuhan itu bukti keintimanmu dengan Tuhan, saudara. Dan ketaatanmu, engkau taat. Apa yang Tuhan katakan, engkau lakukan, saudara-saudara. Bahkan saya pernah mengatakan kepada anak muda, TYC di sini, coba satu kata kalian bisa katakan kepada pastor. Satu kata. Satu kata. Kalau orang mengasihi, kalau engkau mengasihi Tuhan, ya, tandanya itu apa? Kalau engkau mencintai Tuhan, tandanya itu apa? Seorang TYC pun bisa mengerti, orang anak muda pun bisa mengerti. Dengan mengatakan apa? Taat, pastor. Benar. Saya enggak yakin orang bisa mengatakan aku mengasihi Tuhan, tapi hidupnya enggak taat sama Tuhan. Saya enggak yakin, saudara. Saya enggak yakin. Terima kasih Om Philip. Tadi motivasinya luar biasa. Tadi Om Philip mengatakan, tolonglah yang di sini sama yang di rumah sama. Amin, saudara. Artinya apa? Kalau kita datang kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, ya, kita pelayanan di sini, saudara. Tapi saudara, tidak ada bedanya dengan di rumah. Di rumah juga engkau tidak melakukan hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan tentunya, saudara. Ketaatanmu adalah kedalamanmu dengan Tuhan yang akan membawa engkau naik untuk hidup di dalam panggilanmu, saudara. Amin, saudara. Slide terakhir. Rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah membawa kita naik. Katakan amin dulu, saudara. Saudara, itu rancangan Tuhan, ingin membawa saudara naik itu, ya, diberkati hidupmu, mengalami tempat-tempat tinggi yang penuh berkat bersama dengan Tuhan. Itu adalah rancangan Tuhan dalam hidupmu, saudara. Namun setinggi apa kita akan naik, saudara harus perhatikan, itu ditentukan oleh kedalamanmu dengan Tuhan, saudara. Ya, saudara, kedalamanmu dengan Tuhan artinya engkau harus memiliki hubungan intim. Engkau harus intim dengan Tuhan. Hubungan intim dengan Tuhan, tandanya adalah kalau engkau merenungkan firman Tuhan itu siang malam. Merenungkan firman Tuhan dengan intensif. Dan tetap hidup di dalam ketaatan, saudara. Yang menangkap kebenaran hari ini katakan amin, saudara. Saya berdoa saudara menangkap kebenaran ini. Karena saya menyatakan ini di awal tahun, saudara. Di awal tahun 2000, di bulan Januari ini, saudara. Ya, karena next chapter ini kita rindu supaya kita bisa terbang lebih tinggi, saudara.
Tapi jangan lupa, setinggi apa engkau terbang, ditentukan oleh kedalamanmu dengan Tuhan. Go deeper, saudara. Lebih dalam lagi, saudara, dengan Tuhan. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, saudara. Hari-hari yang kemarin kau merasa, Tuhan, aku enggak dalam dengan Tuhan. Ayo dong hari ini, saudara. Saya rindu jemaat IFG Living Water adalah jemaat yang punya kedalaman dengan Tuhan, saudara. Engkau akan naik untuk jadi berkat, saudara. Naik bukan hanya sekedar naik, tapi untuk memenuhi panggilan saudara. Menjadi berkat buat banyak orang, saudara. Naik, kalau saya katakan naik, itu bukan hanya kehidupan rohanimu, bukan. Semuanya, saudara. Tuhan akan angkat hidupmu, saudara. Tapi hari ini, punyakah engkau hubungan yang intim dengan Tuhan? Punyakah engkau kedalaman dengan Tuhan, saudara? Dan itu yang Tuhan mau terjadi dalam hidup saya dan saudara. Haleluya. Katakan sama-sama, saudara. Lebih dalam lagi Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Saya mengajak saudara, kita menyatakan kepada Tuhan bahwa kita rindu go deeper. Kita ingin lebih dalam lagi, saudara. Dengan lagu ini menjadi pernyataan kita di hadapan Tuhan, saudara. Tuhan ingin lebih dari saudara rindu engkau diangkat sama Tuhan. Terus naik dan tidak turun. Saudara rindu itu, Tuhan lebih rindu, saudara-saudara. Tuhan lebih rindu mengangkat saudara. Gak perlu ditanyakan lagi itu, saudara. Ya, saudara rindu diberkati, Tuhan lebih rindu memberkati saudara. Tapi yang Tuhan mau adalah engkau tahu kuncinya. Kedalamanmu itu. Go deeper. Lebih dalam lagi dengan Tuhan, saudara. Yang akan membuat engkau akan naik. Saya mengajak kita berdiri bersama-sama, saudara. Satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu, yes. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang kurindukan, satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu, yes, God. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam, lebih dalam. Katakan saudara, bahwa engkau rindu lebih dalam lagi, merindukan Dia. Yes, segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau. Yes, amin. Ku mengasihi lebih dalam lagi, lebih dalam. Kami rindu Engkau. Yes.
lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi. Yes. Haleluya. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan. Amin. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Bagi saudara yang rindu mengatakan, Tuhan aku mau lebih dalam lagi, katakan dengan saya, lebih dalam. Benar-benar saudara rindu, kau lebih dalam dengan Tuhan. Yes, lebih dari segala. Ya, amin. Lebih dalam lagi. Yes, kami rindu Tuhan. Sekali lagi saudara, dengan segenap hatimu katakan kerinduanmu. Lebih dalam lagi. Bawa kami Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Dalam lagi mencintai Engkau Tuhan. Yes. Amin. Yesus, ku mengasihimu Tuhan. Ku mengasihimu. Ku terima kasih Tuhan, mau mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya. Tuhan, biarlah firman yang kami dengar itu menjadi bagian dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mau Tuhan, tanda itu ada dalam hidup kami. Tanda kami menjadi orang-orang yang merenungkan firman-Mu siang dan malam. Tanda bahwa kami adalah orang-orang yang hidup di dalam ketaatan ya Tuhan. Itu ada dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu semuanya di tempat ini ya Tuhan. Karena saatnya Tuhan, Tuhan akan membawa kami naik terus naik dan tidak turun. Jadi kepala dan bukan jadi ekor. Tuhan akan bawa kami ke tempat-tempat tinggi penuh berkat Tuhan. Itulah yang Tuhan rancangkan dalam hidup kami Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami ambil keputusan malam hari ini, sore hari ini Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan. Lebih dalam lagi Tuhan. Deeper in love with you Lord. I love you more than anything in life. Lebih dari semua yang ada di dunia ini Tuhan bahkan. Kami mau Tuhan itu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terjadilah Tuhan firman-Mu hidup dalam setiap kehidupan kami. Jemaat-Mu IFGM Living Water di tempat ini ya Tuhan. Kami terima kebenaran itu menjadi bagian dalam hidup kami Tuhan. Mewarnai hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering. Karena apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Surga terbuka, dibukakannya tingkap di langit.
Dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Bahkan apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, hal yang dimakan, hal yang dipakai, hal yang diminum, semuanya Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagimulah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Orang percaya katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.